Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Masya Allah, calon-calon anak-anak yang akan menuju surga. Anak-anak inilah yang akan membawa ibu nanti ke surga. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang lain. Kadang Muhammad curhat sama aku, Ustaz, kenapa banyak aku minta doa sama Allah, minta anak yang soleh, yang datang anak yang salah. Inilah gara-gara nonton dengarkan maulid ujung-ujung salah minta lagi. Diundang orang tua, diundang Muhammad, datang duduk ratu-ratu orang tua di ujung. Ya Bu, betul? Kalian 2 jam setengah gak main handphone? Tahan? Ada yang gak tahan nih. Malam apa? Malam Sabtu, masih ada malam Minggu kok itu malam. Tahan? Tahan. Udah? Udah? Billahi taufiq wal hidayah. Ada tim hadrah dari Majlis Al-Mahabbah Sumatera Utara yang bajunya seragam kompak luar biasa, pakai lope, cuman ada makan aman. Hah? Minum aman. Mana kuat? Lumbung lah. Udah hujan, bandar nggak ada, hancur lah ya. Awak sini duduk ngambil minum sampai di atas hari minum mana minum berapa? Hah? Ngambil lain namu, apalagi minumnya berani datang sendiri nggak bawa bakaran lain. Kalau kami Melayu sana, ini minum berani namu, berani datang sendiri nggak bawa kawan coba. Ini sini. Ngapain lah meja lapang gila, ya kan? Ini kita tempat porsinya mah, handphone dan itu. Ini enggak.
Berpikir. Gak ada maksud apa-apa ya. Aku gak ada minta-minta, aku gak pernah maksa-maksa, gak pernah nyindir. Cuma mengingatkan. Tahu lupa. Yang mana tahu lupa. Bapak kalau cuma minum gak ada kue hebat. Ya kalau gak ngondar ngapain pakai layar-layar itu, keluar mewah layar ini mah bisa berkuil. Banyak. Apa dikeluarkan? Keluarkan aja, keluarkan. 2 orang keluarkan kue. Biar enak sambil ceramahku sambil munyah-munyah. Silakan. Ya nggak apa-apa. Pandai lah. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Dah, jangan rebut-rebut. Antar ke muka Wak itu dulu. Wak, tolong jangan tangan gini ya Wak ya. Wak ini kadang lain. Tasnya besar-besar dibawa sama Maulid. Sampai ke rumah 10 bungkus kue. Udah nyumbang goceng. Nah, seluruh adik-adikku, remaja-remaja Masjid Al-Islamiyah yang sudah capek-capek buat acara malam hari ini, ada MC, ada Qori, ada seri tilawah yang sangat luar biasa. Walaupun seragam nggak ada yang kompak, macam baju yang tengok, ada yang mungkin minjam jilbab sama tetangga. Tahu aku belum sampai lebih, tahu aku sampai minjam, tahu aku. Mudah-mudahan nanti siap terbangun masjid ini. Ada Kevin, ada Kevin. Harus ada Kevin. Lurah, Pak Desa, Dunda. Emang nggak Dunda? Kevin Dunda. Datang. Datang cara mulut datang. Enggak ada otak kamu. Giliran datang dari camat instruksi, Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kepling, Pak Kadus, kumpulkan warga, vaksin harus selesai. Sibuk walaupun sakit keluar dari rumah. Giliran acara maulid, sibuknya dibuat-buat. Jangan harap dapat syafaat Nabi Muhammad kalau nggak suka hadir dengan acara maulid Nabi Muhammad. Ya Bu ya. Jadi kadus jam-jam kita tadi kan mungkin betul-betul sibuk ya Pak. Nah, pada kita mungkin sibuk ngurus apa yang tahu lah kan. Jadi salam sama Pak Kades ya Pak. Sama Pak Kepling, salam si Gondrong ya. Tahu aku di dokter masuk cakap muncul. Gondrong nggak gondrong. Cakap tanah orang gitu. Iya, bonding itu dia bonding. Mana lagi cakap kenapa? Tengok aku tengok player di grup ya. Betul, kamu itu gondrong. Tadi mulut boleh itu ya. Hati ke sini. Nah, Bu, ngaji sebentar ya. Tengok udah jam 10:30, kurang 1 jam setengah. Namanya masjid mau ganti ya. Wah, dia jadi nggak usah lama-lama Pak. Apalagi musim lagi gini. Aku dari pagi nggak ada istirahat. Makan belum lama-lama. Lama-lama kalau nggak keluar 2 kue ngapain? Kita penting ngaji siap kita selesai Pak. Ya, nggak usah lama-lama. Bu. Malam ini kita cerita maulid. Hah? Apa-apa. Mau 5 macam kuenya nggak apa-apa, mau cuma 2 lutok nggak ada masalah. Yang penting meja ini terhias itu aja. Ini kan direkam kan? Direkam. Nah, karena direkam ini kan sekenal tengok orang kosong. Cuma menghias meja aja itu. Apapun yang tak yang penting untuk kue dah. Apa yang kali? Teman, lupa gitu. Kita malam ini cerita tentang sosok manusia yang paling agung dan paling mulia. Kalau hitungan kalender Hijriah dan Hijriah, malam ini adalah malam Rabiul Awal 12. Kalau kalender Miladiah Masehi, besok masuklah 12 Rabiul Awal. Makanya besok tanggal 8 di kalender tanggal merah. Untung nggak kayak tahun semalam digeser. Ini nggak mau tergeser. Kenapa digeser? Libur syukur hari Sabtu tanggal 8.
2 hari lagi libur kan enak. Kalau kita tiap hari libur ibu. Cerita sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ayatnya sudah dibacakan Qori. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat secara tak langsung Allah bilang gini, Pak. Hai manusia, hai hewan, hai alam, semua yang di Jagat Raya, udah kutunjukkan sama kalian. Ini ayat khusus untuk kita yang memiliki akal pikiran. Kalau dalam kajian mantik, manusia ini adalah al-insan hayawanat, binatang yang berpikir, dikasih Allah akal. Makanya gue langsung datang karena pakai akal. Tapi aku manis semua gue, nggak ada pedas. Bu, bu, bu. CS di ibu. Tadi siang sama orang ganggu, siang di Landil, malam sama semua. Besok orang bilang ini, sampai 30 malam orang gitu. Sampai mana lupa gitu. Manusia yang berakal khususnya itu ayat disuruh Allah untuk memikirkan bahwa ada sosok manusia menjadi contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang baik. Disiapkan Allah, Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Secara zahir, secara lahiriah, pertama kali diutus ke dunia adalah Nabi Allah Adam. Dan Nabi Muhammad secara terakhir, khataman nabiyyin, ini secara zahir. Namun secara hakikat, Nabi Muhammad lah asal segala-galanya. Apa yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad, Ustaz? Banyak. Allah sudah jadikan bahwa Nabi Muhammad adalah sentral, objek yang paling luar biasa. 12 pas tak ada tidak layak untuk dijadikan contoh. Bukan hanya memberi contoh, bukan hanya mengkasih contoh, tapi bisa menjadi contoh. Kebanyakan kita ngasih contoh sulit, Pak. Yang memberi contoh banyak. Menjadi contoh sulit. Bu, jadi contoh sulit. Bu, jadi contoh sulit. Bu, jadi contoh. Bu, jadi contoh sulit. Ya. Bu, jadi contoh sulit. Ngasih contoh gampang. Yang jadi contoh yang sulit. Bu, jadi contoh. Bu, jadi contoh sulit. Yang ngasih contoh gampang. Pak, ngasih contoh gampang. Datang omah bilang hayya 'alas shalah. Azan berkumandang Indonesia Islamiyah. Apa kata omah? Azan pergi salat. Ada maghrib salat. Itu ngasih contoh. Emaknya ngapain? Masih main handphone, sibuk nengok si Lesti. Orang lama ini dunia tak ada urusan lain selain Lesti biliar. Betul dong? Yang betul? Berarti aku salah. Yang cakap dong. Mulut kita. Apa aja kenapa? Tak pakai mulut. Buka WA story orang, kasihan Dedek Lesti. Buka Instagram, semua laki-laki sama. Gara-gara si biliar tadi mau nyakiti si Lesti,
Banyak perempuan bilang semua laki-laki itu sama. Bilang sama dia, agar kau tahu aja. Kalau memang kau bilang semua laki-laki sama, salah kau. Kenapa kau rasain semua? Gimana tahu dia laki-laki semua sama? Aku beda kok daripada 9. Aku mana sama 9? Ya kan? Sibuk ama-ama pulang pengajian, nengkol kereta, belum hidup nengkol kereta. Kak, udah kan masuk rumah sakit sudah dia kan? Iya, masuk rumah sakit umum Bunda di Jakarta. Tadi dilaporkan orang, si Bilar lah kan dilaporkan orang, tapi kakak ada yang nggak tahu kakak. Apa? Si Bilar rupanya orang Dene Medan, orang Medan itu. Tahu nggak ya? Ayahnya itu dulu buka fotokopi di Dene. Tahu itu kan? Tahu lah. Tiap hari mengikuti kisah masih dia itu tengok, masih dia lubang dikit laporkan, tadi bergeser, tapi bergeser. Gara-gara orang sibuk, bahkan ditengok sudah trending topik sampai 7 juta orang udah nengok kisah si Lesti, kita lupa bagaimana kisah Ferdy Sambo sampai sekarang. Betul. Bapak mungkin lupa bagaimana proses pembunuhan anak laskar FPI di kilometer 50. Ternyata ketika diusut secara tuntas, senjata yang menembak brigadir kasus yang si Sampo itu, ternyata senjatanya sama dengan senjata menembak mati anak laskar FPI di kilometer 50. Orang dilupakan dengan kasus-kasus yang lain. Naik kisah BBM, oma-oma sibuk ngurusin uang belanja, cabai, tomat, minyak, lupa tinggal sih. Walaupun BBM tiba-tiba naik itu, aku bisa jamin bapak ini tak akan pernah tiba-tiba menaikkan uang belanja. Yakin aku. Karena orang ini nggak setuju di pemerintah. Pemerintah pun cepat-cepat tiba aja naik, tiba naik, bang. Kita nggak. Kalau mau naikkan bilang-bilang dulu, naikkan nggak ya, naikkan nggak gitu. Bu, nih yang perlu dipahami, tidak ada yang layak dijadikan contoh yang hari ini di televisi, tak ada. Hanya sebatas tontonan, tak bisa jadi tuntunan. Pembohongan publik yang sangat luar biasa, menggiring isu yang sangat luar biasa, sehingga kita lupa hukum di negara hari ini seperti tajamnya si mata pisau, tumpul di atas tapi tajam di bawah. Betapa dahsyat dulu kita dengarkan, gara-gara buat acara maulid melanggar peraturan COVID, Habib Rizik masuk penjara, Habib Bahar keluar masuk penjara. Alhamdulillah udah bebas semua. Tak tahu kasusnya apa, dibawa dulu perkara benar atau tidak urusan nanti. Ini kasus sekarang udah jelas-jelas, bukti sudah ada, saksi sudah ada. Apa yang terjadi? Sempat kita dikabarkan istrinya tidak boleh masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara punya anak di bawah umur. Lain-lain kasus begal di Medan, banyak kasus. Di Belawan sempat membunuh orang, anak-anak muda seusia anak-anak kita ini. Ketika ditangkap oleh polisi, dibebaskan seketika. Alasan di bawah umur. Kita khawatir kalau semua alasan di bawah umur, keluarga-keluarga korban di bawah umur akan ikut mengkisos, balas dendam kalau bahasa. Kita pengen hukum ini tidak hanya tumpul di atas, tapi harus tajam atas dan bawah, adil. Hanya Nabi Muhammad yang menegakkan keadilan. Hanya syariat Islam, hanya Quran, hanya Nabi Muhammad yang punya alasan-alasan tertentu untuk menjelaskan yang namanya keadilan dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Yuk kita buka sedikit kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, banyak yang bisa kita jadikan contoh. Gak usah banyak-banyak kita ambil dengan sekian banyak kisah Nabi Muhammad. Satu aja kita ambil, akhlak yang sangat luar biasa. Innama
bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Pakai apa Rasulullah menyempurnakan akhlak? Tak lain tak bukan hanya dengan akhlak itu sendiri. Menyempurnakan akhlak dengan akhlak. Berapa banyak orang yang benci Islam masuk Islam gara-gara akhlak Nabi Muhammad. Berapa banyak orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad, melihat akhlak Nabi Muhammad jadi cinta. Ini yang mau kita tanamkan hari ini. Bagaimana kita bisa menumbuh cintakan Nabi Muhammad habis secara mau. Itu aja kita minta malam ini. Biar kita buktikan cinta-cinta itu. Palsu kalau cinta hanya di mulut saja. Palsu kalau cinta hanya omongan saja, tidak dibuktikan. Bukti seseorang mencintai seseorang, dia selalu menyebut nama orang yang dia cintai. Dan ketika orang lain menyebut nama orang yang dia cintai, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Bapak punya anak. Anaknya tamatan Mesir, LC. Aku LC juga, tapi bukan Mesir sana. LC lintas Karo, bukan lintas Kairo, lintas Karo. Makanya rumahku di Mesir, medan sekitar. Kalau gini rambut panjang-panjang gini bukan sombong. Aku udah keliling-keliling dunia sama. Aku udah pernah ke Turki, hitungan belok kiri. Udah pernah ceramah ke Amsterdam, Amplas terminal masuk dalam. Kemudian sering juga ceramah ke Jerman, Pak. Jalan Jenderal Sudirman. Terakhir aku tak silap ke Belanda, datang rumah janda. Saya kok cerita janda kok tahu kayak gini. Ada pengalaman? Enggak usah. Jadi. Tapi aku di sini pun ada ijabah ya. Ikatan janda bahagia kan? Ada. Pak, bapak punya anak tamatan Mesir. Sampai kemari diamalkannya ilmu yang dia punya di Mesir diamalkan. Jadi imam masjid, jadi khatib, jadi ceramah-ceramah wirid. Bawa bapak di warung kopi, bicarakan anak bapak. Anak si Fulan itu luar biasa, tamat-tamat dari Mesir. Bukan sibuk ngajar, bukan sibuk kemana-mana. Di kampung nih dia ngajar. Masjid jadi imam, jadi khatib. Kalau ada orang meninggal, doa segala macam. Bapak dengar, sayup-sayup kedengaran anak bapak disebut-sebut orang. Kira-kira enak, senang, bahagia enggak? Bahagia. Sebaliknya, anak ibu tamatan dari Mesir, kerjanya sama, mengamalkan kaji, mengamalkan ilmu, tapi keluar kedengaran dari tetangga fitnah. Anak ibu nyuri kotak impak, boncengan sama janda mana satu, begitu mana. Padahal anak nggak pernah buat. Itu fitnah. Sakit nggak? Kenapa bisa terasa rasa itu? Itulah salah satu bukti cinta. Nabi Muhammad diceritakan kemuliaannya. Orang yang cinta senang, walaupun kita tidak langsung mendengar. Ada orang kita dengar menyebutkan nama Nabi Muhammad, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukti seseorang mencintai Allah, mencintai Rasul, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Itu bukti cinta. Ketika orang lain menyebutkan nama Nabi Muhammad, senang hati. Tapi ketika ada orang yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, bahkan menuliskan nama Nabi Muhammad di botol minuman khamar, hati pun harusnya sakit dan terluka. Harusnya. Kenapa? Rasa itu dihasilkan dan dibuahkan dari cinta, mahabbah. Ketika mahabbahnya ada, cintanya ada, muncul rasa dengan berbagai macam rasa.
Itulah yang mau kita hadirkan hari ini, Pak. Dengan melihat, menelaah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sampai Islam hari ini ada bersama kita. Bu, layak Nabi Muhammad jadi contoh. Dari mananya? Dari ujung kepala sampai kaki layak dicontoh. Dari zahir batin layak dicontoh. Apapun komplit, Pak. Nabi Muhammad itu komprehensif, global, universal, lengkap selengkap-lengkap. Makanya manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis Imam At-Tirmizi menjelaskan bahwa di situ kitab menjelaskan sekujur tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Pak, punya perawakan gak tinggi-tinggi kali kayak orang Arab, tak pendek-pendek kali macam orang kampung lalang. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Muhammad bagaimana fisiknya, kau bayangkan bagaimana gantengnya ya. Dan kutunjukkan lebih ganteng Nabi Muhammad atau opa-opa Korea. Tinggi Nabi Muhammad tak tinggi-tinggi kali kayak orang Arab, tidak pendek-pendek kali kayak orang kampung lalang. Ini paham, Pak? Kalau seandainya orang kampung lalang sama orang Arab kiri kanan, Nabi Muhammad di tengah, pas kayak tanggal. Ini postur tinggi. Nabi Muhammad punya wajah putih, bentuknya oval. Wajah Rasulullah itu, Pak, bersinar, bercahaya kal badrun, bagaikan bulan purnama. Pernah suatu saat lampu di rumah padam. Pada saat itu lampu teplok lah kita bilang kan. Lampu teplok padam di rumah Rasul cuma berdua sama ayang bebnya. Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang nomor 3. Istri Nabi yang nomor 1 siapa, Bu? Bu, Nabi bini pertamanya siapa? Bu, bini Nabi pertama. Bu, bini Nabi pertama. Bini Baimong siapa bini Baimong? Allah tahu. Bini Raffi Ahmad siapa bini Raffi Ahmad? Kita cepat mencoba jawab. Bini Nabi yang pertama, bini Nabi yang kedua, yang kedua. Ya Allah, berarti nggak salah aku ceritakan ini beringan ya. Yang ketiga bini Nabi Sayyidah Aisyah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam andilau antara dilema dan galau, sedih merana ditinggal seorang istri yang paling berjuang dan berjasa. Tak berapa lama banyak orang-orang masyarakat kampung ingin menanyakan sebuah perihal hukum sama Nabi Muhammad. Terutama omak-omak pada saat itu ngumpul wirid akbar, mau nanya sama Nabi Muhammad tentang hukum masalah perempuan, haid, nifas, istihadah dan lainnya. Sungkan mau nanya sama Rasul. Pertama, berhadapan langsung sama Rasul mereka sungkan karena perempuan. Yang kedua, Rasul baru kehilangan istri. Rasul dengar kabar itu. Dengan cerdasnya Rasulullah, Rasul pilih satu di antara ketua akbar, wirid akbar. Terpilihlah seorang janda berusia 50-an tahun, hidupnya miskin, tak punya apa-apa, namanya Sayyidah Saudah. Dijadikan Rasul istri kedua. Disampaikan dakwah sama Siti Saudah. Siti Saudah menyampaikan dakwah sama seluruh perempuan kaum pada saat itu. Lancar dakwah dengan satu orang perempuan. Makanya aku mau gitu buat. Dalam pernikahan dengan Siti Saudah dikasih Allah mimpi. Apa mimpinya? Allah berikan mimpi sama Siti Saudah bahwa Rasulullah menikahi seorang perempuan cantik jelita, istri yang nomor 3, namanya Aisyah, anak kandung Abu Bakar. Besok harinya pulang apa? Pulang. Ambil kue. Kita ambil kopi. Nanti dari pulang. Besok harinya setelah mimpi, Siti Saudah duduk-duduk sama Rasulullah di teras. Sambil duduk-duduk, apa kata Siti Saudah sama Rasulullah?
Ya Rasulullah, iya. Apa cerita? Aku tadi malam mimpi. Aku nggak tahu ini mimpi dari Allah atau enggak. Kenapa? Tapi aku yakin ini adalah mimpi baik ya Rasul. Apa itu? Aku mimpi kau menikahi putri kandung Abu Bakar ya Rasulullah, yang bernama Siti Aisyah. Rasul tidak terlalu cepat senang bahagia. Rasul tahan karena belum tentu itu wahyu, karena bukan dari Nabi Muhammad. Esok harinya Nabi Muhammad mimpi yang sama. Barulah keesokan harinya dinikahilah putri kandung Abu Bakar yang nomor 3, Sayyidah Aisyah. Coba nanti Pak kalau gini tidur, besok-besok begini bangun tidur, tanya ibu, apa mimpi kau dari mana? Ada yang kau mimpi. Aku yakin andai ibu itu mimpi bapak nikah sama janda sebelah rumah, tak akan pernah disampaikan orang yang sudah hidup. Yakin kan? Karena dia yakin ini pasti mimpi dari setan. Yakin aku. Kalau enggak, paksa Pak besok. Mimpi orang, mimpi ada kau mimpi begini. Rasulullah sama Siti Aisyah dalam rumah. Waktu malam lampu padam. Harusnya ruangan gelap gulita, tapi ternyata warna yang ada di rumah putih terang benderang, karena putih terang benderang bersumber dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya alis mata ini. Alis mata Nabi Muhammad itu hitam tebal. Di tengah-tengah alis mata Rasul muncul bulu-bulu halus yang kecil. Jadi kalau orang nengok wajah Nabi dari jauh Pak, kayak bersatu alisnya. Tapi kalau dari dekat nampak bedanya. Nabi Muhammad punya mata bulat, hitamnya hitam kali, yang putihnya putih kan. Gak ada campuran warna kayak warna mata gitu. Kalau mata kita kan kadang putih itu bercampur kuning, kayak penyakit kuning Pak. Hitamnya pun kadang bercampur pakai teh lalat. Entah cemana lalat bisa nongkrong nantai-tainya ini. Sempurnanya Nabi Muhammad, tak ada celah sedikit. Hidung Nabi Muhammad ini batangnya menekuk ke dalam, yang di depannya mancung ke depan. Kita mancung juga Pak, tapi ke dalam. Mancung ke dalam. Ini tetekan juga. Nabi bibirnya tipis tak berkumis dan tak berjenggot. Kemudian Nabi Muhammad punya gigi putih, kecil, rapi, rapat, tak pakai behel. Ada pakai behel sini? Biar tu sampai nama kan hukum pakai behel. Hah? Ada pakai behel? Buka gigi kau. Kalau itu biasa masih kau. Ustaz, apa hukum pakai behel? Tanya lagi sama dia. Kalau kau pakai behel itu untuk apa? Allah Ustaz, kesian haram. Tapi kalau itulah obat satu-satunya kata dokter, pakai. Udah sehat, lepas. Selesai urusan. Jangan tambah-tambahi apa yang dikasih Allah sama kita. Udah cukup baik Allah ciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani makhluk, semulia-mulia makhluk, sempurna selengkap-lengkapnya. Kita lengkap semua. Maka terimalah apa yang dikasih Allah. Karena kalau pengen sama manusia lain, tak mungkin. Allah Maha Kaya, menciptakan manusia tak mungkin sama. Nabi Muhammad punya bahunya berbidang Pak. Di dada Rasulullah tumbuh bulu-bulu halus yang warna putih kecil, menunjukkan wibawanya Rasulullah. Badannya sispek kayak orang selalu nge-gym. Cap-cap kotaknya luar biasa. Awak cap juga kotaknya, tapi kotak rangka. Nabi Muhammad gagah dan ganteng, sangat luar biasa. Begitupun ideal tubuh Nabi Muhammad. Jalan gak pernah nengok kiri kanan. Nengok jalannya nunduk. Begitu luar biasa ini. Ada yang bilang Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya, jangan disingkat, Ucup, jangan. Yang sering-sering kali orang menginginkan. Nabi yang paling ganteng katanya Nabi Yusuf. Manusia yang paling baik Rehan. Ya kan? Manusia yang paling baik, laki-laki yang paling baik itu Rehan. Mana sanggup melupakan Rehan.
baik. Nonton TikTok. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang kita bilang Nabi yang paling tampan, ternyata sirah menjelaskan ketampanan itu kalah dengan ketampanan Nabi Muhammad. Andai diumpamakan ulama bahwa ketampanan itu umpama kal badrun, bagaikan bulan purnama. Andai bulan purnama itu tutup ini, full bulan purnama, ini bulan dibelah dua, separuhnya dipisah. Ini ketampanan Nabi Muhammad. Yang separuh tadi dibelah dua lagi. Belahan pertama ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Selebihnya untuk kita bagi rata. Kita solukan tinggal ya. Sama kita dari situ semua sisa itu. Ya, jangan solukan tinggal ya, bos. Nyapa solukan siap pangkas, sholat nggak pakai peci. Nggak usah ganti pak. Maulid nggak pakai peci, ya solukan tinggal ya. Tapi rambut tuh panjang nggak pakai peci, bu. Ron. Hah? Panas. Masih panas. Semua panas katanya berarti. Ada sih, enggak itu sih. Lagi. Nambah peringatan. Biasa ya. Bawa aku makan. Seperti mana? Takut. Seperti mana? Menyiapkan udah. Bu, itu sosok pribadi Nabi secara zahir, ya. Secara zahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ideal ganteng. Ini yang satu. Yang kedua yang layak kita contoh adalah akhlaknya. Nabi tak pernah balas dendam dengan kejahatan. Nabi balas kejahatan dengan kebaikan. Nabi balas kemungkaran orang dengan kelemah lembutan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balas cacian makin orang dengan doa yang sangat luar biasa. Itu Nabi Muhammad. Pernah diceritakan Pak bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Nabi Muhammad jalan di Madinah, ini cerita udah familiar sebenarnya. Ada seorang Yahudi buta. Si Yahudi buta ini udah buta, nggak sadar juntung kalau menurutku. Dia dipasung di pinggir-pinggir pasar Madinah. Letakkannya mangkok sambil ngemis. Udah buta, dipasung, ngemis, miskin, Yahudi ulah. Lengkaplah penderitaannya. Dia modalnya ngemis, bukan Pak, sedekah Pak, tolong Pak, enggak. Modalnya ngemis bersair, puisi. Puisinya cacian untuk Nabi Muhammad. Orang-orang Madinah, biar kalian tahu Muhammad itu pembohong. Dia itu pendusta, penghancur agama nenek moyang kita. Kalau kau jumpa bilang aja dia Majnun, gila. Banyak orang-orang benci sama Nabi Muhammad yang ngasih dikasihnya sekian dirham, sekian dinar. Kasih. Senang ditengoknya juga, jelas-jelasnya juga banyak. Tapi luar biasanya setiap sore si Yahudi dapat suapan makanan dari orang. Tiap sore datang yang menyuapkan. Orang yang lemah lembut sangat luar biasa. Sambil disuapkan, disampaikannya cerita sama yang menyuapkan. Biar kau tahu aja, Muhammad itu dia luar biasa. Tukang sihir, kalah lagu Samsudin boleh. Marcel Pesulap Merah kalah. Luar biasa, pembohong, penipu, pendusta, menghancurkan agama bangsa kita, agama nenek moyang kita. Luar biasa. Yang nyuapin senyum terus, disuapin. Ternyata ibu yang nyuapin itu Rasulullah. Rasul tetap diam, sabar dalam hati Rasul. Antah gaulah. Mau kau manggil kau mati, nantah kau. Terus disuapin.
Sampai capek si Yahudi buta itu mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tiap sore tetap mengamalkan ngasih makan si Yahudi buta. Suatu saat Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan sama Sayyidah Aisyah putri kandung, ya anakku, ayah mau nanya sama kamu, apakah ada lagi amalan Rasulullah yang belum kulakukan? Karena salah satu kehebatan sahabat itu, apapun yang dibuat Nabi harus dibuat sahabat. Itu sahabat luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah, kalau menurutku ya tak ada lagi. Semua apa yang dibuat Rasulullah utama ayah itu kuat. Cuman aku pilih ya, ada satu yang belum ayah buat, apa yang dibuat suamiku. Apa itu? Rasulullah setiap sore pergi ke pinggir-pinggir pasar Madinah, menyuapkan makan seorang kafir Yahudi yang sedang mengemis di sana. Jam berapa? Sore ya, menjelang maghrib. Siapkan makanannya ya anakku, kukerjakan apa yang dibuat Nabi Muhammad. Ternyata Abu Bakar mau membuat apa yang dibuat Nabi, tak sanggup Abu Bakar. Gigilah Abu Bakar dari ujung nampaknya. Ini mungkin kata si kata anak tadi. Kalau nengok bentuk-bentuknya cocok. Duduk di pinggir, sambil rokok Samsu, ada pakai tongkat, pas lah Yahudi. Pasti cuma dia punya berkatanya. Jadi Abu Bakar kata si Yahudi tahu yang datang pasti mau ngasih makan karena langganan tiap sore. Di setelnya nggak makan dari sore, tiap sore. Macam aku malam bilang, setel nggak makan malam. Lanjutkan cerita ini pak. Bawa cerita ini. Disuapkan sekali suapan dimakan. Suapan kedua ditelan. Suapan ketiga agak lain. Suapan keempat mulai bingung. Suapan kelima ditahannya karena Abu Bakar. Tunggu. Ada apa? Siapa kau sebenarnya? Buta matanya, dia punya rasa. Itulah hakikat. Kalau dalam tauhid ya, yang memandang bukan mata. Mata ini cuma tempat wadah, tempat tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang punya mata tapi tak lihat. Ya kan? Begitupun kuping, bukan kuping mendengar. Ini cuma tempat tajallinya Allah, tempat tajallinya samanya Allah, dan pendengaran Allah sama pendengaran kita beda. Begitu juga cerita makan, ibu. Bukan makan mengenyangkan. Berapa banyak orang makan aja kerjaannya nggak kenyang-kenyang. Ada juga orang nggak makan tetap kenyang. Ternyata hakikatnya yang mengenyangkan hanyalah Allah. Ketika si buta yang tak memandang tapi bisa merasa, dia bertanya kepada Abu Bakar, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau tanya aku? Aku yang ngasih kau makan tiap hari. Kata Abu Bakar, ngelak. Oh bingung nggak tahu. Alah, ngangan bau tahu yang kau siapa? Orang yang biasa nyuapin aku biar lo tahu ya. Ini udah buta, lumpuh, nggak jalan juntung, sok ulang. Orang nyuapkan aku biar lo tahu jarak 3-5 kilometer belum dia nyampe ke tempatku. Harum kota Madinah. Ini Muhammad. Begitu nyampe dia, harum semerbak, lebih wangi ketimbang harumnya minyak kasturi. Dan ketika dia duduk di hadapanku, seakan aku menatap wajahnya, dia menatap wajahnya. Orangnya lembut, budi bahasanya bagus, tata keramanya indah, tak kasar bahasanya. Dan dia punya sopan santun yang luar biasa. Ikhlas dia menyuapkan aku. Dia tahu aku gigiku kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya dia menyuapkan aku roti sama kurma, dicampurnya pakai air jam-jam. Dihancur-hancurkannya, disuapkannya. Udah habis nampak di mulutku baru dimasukkan lagi. Kau udah mati tuh kau masukkan lagi. Makanya aku curiga kau ini bukan orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Kecakap aja lah kau lah. Yang cuma tahu aku orang lain ya.
Aku Abu Bakar. Abu Bakar mana? Sahabat dekat Muhammad. Oh, udah mulai kau berpolitik hari ini. Untung-untung musik pilkada, berapa dekat aku. Tahu kau Muhammad? Muhammad itu pendusta, pembohong, penipu, penghancur agama nenek moyang kami. Berapa banyak keluarga kami terpecah belah gara-gara agama yang dibawanya. Agamanya sesat. Apa kata Abu Bakar sambil masuk rumah, masuk muncul masuk makan. Biar kau tahu aja Yahudi ya, biar kau tahu aja, biar tahu. Kalau penampakan nggak gitu, dalam kita tuh nggak gitu kan. Tambahan apa ini? Nanti dibilang Ustaz ini nambah ini memang mungkin nggak pernah. Abu Bakar, oh macam-macam kau udah wes makan nggak begitu. Andai aku yang maafkan si Yahudi itu, nggak ke rumahnya pasir tuh masuk muncul. Kamu nggak tahu tak tahu. Nggak syukur disuapkan. Kau carilah orang yang maafkan kau ada. Ada kan, pasti itu omongan kalau aku. Apa kata Abu Bakar? Hei Yahudi, tahukah kau siapa yang kau maki-maki tadi? Kenapa? Tahukah kau siapa yang kau caci-caci? Yang kau hina? Yang kau rendahkan? Siapa dia? Itulah orang yang tadi pertama kau puji dan kau sanjung dan kau muliakan. Yang kata kau wangi memerbak datangnya, yang lemah lembut tata keramanya, budi bahasanya luar biasa, etikanya luar biasa. Itulah orang yang kau maki-maki. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan kami. Si buta meneteskan air mata. Ya Abu Bakar, mulai lembut. Mana Muhammad? Terlambat sudah ya Muhammad sudah meninggal dunia. Luar biasa air mata terus mengalir di wajahnya si Yahudi. Di peluknya Abu Bakar, ya Abu Bakar, sampaikan pada arwahnya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Si Yahudi masih Islam walaupun Rasulullah sudah meninggal, dikarenakan akhlak yang begitu mulia. Belum seberapa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah dakwah di Mekah, diusir. Yang ngusir bukan orang lain, keluarga sendiri. Paman-pamannya yang 8 musir, paman-pamannya yang 7 musir. Sayyidina Hamzah ikut sama Nabi Muhammad, Abu Thalib ikut sama Nabi Muhammad. Walaupun Abu Thalib sampai ajalnya tidak mengucapkan syahadat. Abu lainnya tak mau, termasuk Abu Janda tak mau tu. 10 anak Abdul Muthalib. Anak yang terakhir adalah Abdullah, punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Abdullah memusuhi Nabi Muhammad. Termasuk mereka lah yang pertama kali menyiapkan dan membuat bendera perang untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat? Nabi Muhammad diusir dari Mekah, Pak, padahal kampung halaman sendiri. Nggak dihargai, nggak dipandang, nggak dipedulikan, diusir. Orang-orang masyarakat Mekah yang ikut Muhammad pergi dari kampung. Nggak ada tempat bagi pengkhianat di sini. Pergi Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Begitu Nabi Muhammad nyuruh sahabat-sahabat hijrah dulu satu persatu, ya. Sahabat-sahabat pergi. Zaid bin Harisah berangkat, Sayyidina Hamzah berangkat semua beberapa jamaah Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad pada saat itu. Nabi Muhammad belum berangkat, Pak. Nabi Muhammad mikirkan semuanya dulu, selesai aman dalam, baru Nabi Muhammad bergegas. Ketika kafir Quraisy tahu Nabi Muhammad mau berangkat malam-malam, persiapan dan siaga satu disiapkan di setiap penjuru agar Muhammad jangan sempat lewat di setiap tempat. Jumpa bunuh. Kejadian luar biasa. Asal jumpa bunuh. Nabi Muhammad berangkat sama Sayyidina Abu Bakar, dari belakang mereka berangkat terus menelusuri padang pasir yang tandus. Pagi sudah tiba di Madinah, sudah menunggu, berharap cepat datang
kedatangan Nabi Muhammad dan Abu Bakar tak kunjung datang. Pagi ditunggu nggak datang, siang ditunggu nggak datang, sore ditunggu nggak datang. Bahkan banyak pada saat itu sahabat-sahabat yang nunggu di Madinah hampir putus asa. Ada naik ke bukit nengok udah datang tidak, ada naik ke pohon-pohon nengok udah datang belum. Sampai Sayyidina Hamzah awalnya berdiri sampai tertunduk lesu. Dia pasti dia meyakini habislah ponaanku dibanti orang. Menunduk Sayyidina Hamzah. Selesailah sudah nyawanya. Menjelang maghrib ada seorang ansor bercakap di atas. Mereka datang, mereka datang. Langsung diambil gendang rebana. Perempuan, laki-laki, mukul gendang, semua menyambut kedatangan. Tala'al badru alaina min sani yatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi da. Gembira, sangat luar biasa. Begitu selamat mereka berjuang, mereka dakwah di Madinah. Sudah ngumpul semua masyarakat Madinah, kompak berangkat lagi kota Mekah. Ternyata diusir lagi. Selesai diusir di Mekah, Nabi Muhammad menyiapkan perjalanan menuju Taif. Begitu mau sampai Taif, orang kafir Quraisy Mekah udah nelpon memang sama orang Taif. Bentar lagi rombongan Muhammad akan datang. Usir kok bisa, usir. Dia itu gila. Dia akan mengajarkan ajaran sesat. Agama yang dibawanya agama sesat. Kumpulkan warga Taif, lempar mereka, usir mereka. Kumpulkan anak-anak kalian. Apa yang mereka buat pak warga Taif? Mereka kumpulkan kain dan kotoran. Mereka kumpulkan kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran keledai, kotoran-kotoran kuda. Bahkan mohon maaf, ada sebagian mengumpulkan kotoran mereka sendiri. Saking kan bencinya sama Rasulullah. Dibungkus sambil nunggu Nabi Muhammad datang, mereka bersembunyi di balik-balik bukit, di balik-balik gedung rumah mereka. Anak-anak kecil mereka dari mulai umur 5 sampai 15 tahun disiapkan megang batu kerikil begitu banyaknya. Begitu nampak lewat Muhammad, lempar. Terbukti Nabi Muhammad datang perlahan, datang lemparan dari belakang. Nabi Muhammad bersimbah dengan kotoran tai. Nabi Muhammad tak pernah mundur dari belakang, terus berjalan. Yang membuat Nabi Muhammad mundur lari adalah lemparan batu anak-anak yang begitu rame mengatakan, gila, gila, gila. Bayangkan Nabi junjungan kita dianggap gila pada saat itu. Dilempar pakai batu sampai Nabi Muhammad tersungkur lemah letih lututnya, tersungkur tak sanggup bergerak. Lemparan terus berdatangan. Datanglah Zaid bin Harisah menutupi badan Rasulullah. Zaid pun kena lemparan itu. Meneteslah darah dari pelipis mata Rasulullah. Tak berapa lama mereka bubar. Jibril datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kau iakan, kau anggukkan kepala kau ya Rasulullah. Ku angkat gunung Uhud, akan kulemparkan, kubalikkan ini kampung Taif. Apa jawab Rasul dan akhlak yang mulia? Jibril, jangan. Mereka tak tahu apa maksud tujuannya. Mereka belum mengerti risalah yang kubawa. Andai mereka tak mau mengikuti tauhid agama yang kubawa, aku yakin anak cucu mereka akan ikut agama ini. Luar biasa kesabaran. Sampai-sampai malaikat saja. Malaikat itu kan tak punya nafsu. Tapi malaikat yang tak punya nafsu tak sanggup menahan. Nabi Muhammad luar biasa dasar penyabarnya. Namun Rasulullah tak pernah balas dengan doa yang sangat luar biasa. Nabi-nabi terdahulu punya doa spesial. Andai tak sanggup menghadapi umat, doa turun musibah. Nabi Nuh tak sanggup menghadapi umat, turun tsunami. Nabi Lut, di zaman Nabi Lut tumbuh merata homoseksual, lesbian. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut di kampung itu? Allah perintahkan malaikat Jibril, selesaikan tugas. Kampung Nabi Lut
diangkat oleh Jibril, Bang. Naik ke atas setinggi-tingginya. Dari atas dicampakkan ke bawah, coba dalam-dalamnya. Hancur rata kampung Namlu. Karena melestarikan homoseksual dan lesbian. Kita khawatir Indonesia akan menjadi hal yang sama karena melestarikan homoseksual di mana-mana. Nabi-nabi yang lainnya doanya selesai dengan datangnya musibah. Nabi Muhammad walaupun godok dengan umat, walaupun begitu luar biasa umat membuatnya, namun tidak mengeluarkan doa untuk musibah itu. Doa Nabi Muhammad disiapkan Nabi nanti kelak di akhirat agar kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sayangnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad ke Taif, Pak. Nah, malaikat Jibril bilang, "Wa angkat nanti kamu kembalikan, gue lemparkan ke Taif, hancur." Itu Nabi Muhammad. Gak kasih sama. Dia berceramah kemana-mana, diusir, bilang waktu covid. Sana kemari nggak boleh, gak ada masker. Ceramah sana diusir. Datang Jibril, Rong, Jibril bilang, mana? Mencabut Monas, mencabut. Lempar ke kampung orang tuh, giling, mainkan terus. Beda Nabi Muhammad sama kita. Tapi sosok Nabi Muhammad luar biasa. Sulit untuk dicontoh, namun harus layak untuk dijadikan contoh. Apalagi yang bisa dicontoh akhlak Nabi Muhammad? Ibu, Nabi Muhammad punya akhlak yang luar biasa sama anak istri. Pak, Nabi Muhammad baik kali sama ini. Pak, Nabi Muhammad baik kali sama ini. Pernah suatu saat Nabi Muhammad pulang ceramah, pulang dakwah di masjid, banyak kali pertanyaan orang di masjid. Lama Nabi Muhammad pulang, Siti Aisyah udah sempat ketiduran, ketuk pintu. Assalamualaikum, ya Umairah, assalamualaikum, ya Umairah, assalamualaikum. 3 kali nggak dijawab, pintu tak dibuka. Rasul bentang sorban di teras, tidur di teras. Begitu subuh tengok Aisyah tak ada, Rasulullah sebelah. Astagfirullah, pintu dibuka rupanya di teras. Langsung dibangunkan tuh Rasulullah, dipeluknya Rasulullah, minta maaf langsung Siti Aisyah. Bang, aku minta maaf, aku terlalu lelah tidur kan sampai tak mendengar suaramu, Bang. Maaf karena Bapak jangan Rasul marah, Rasul enggak. Aku minta maaf, mungkin aku mengganggu kau tidur. Allah dah kasih kau nikmat tidur, kau capek kali ngurus keluargaku. Capek kau kasih Allah tidur masih mau ganggu. Sesekali aku kayak gini kata Rasulullah. Besok-besoknya begitu, Bang. Nggak pulang tak dari mana, nggak pulang dari warung kopi mencatur. Jam 1 ibu tidur, nikum, nak, nikum, oleh nak, nikum. Tadi banyaut, ambil koran, tidur. Subuh begitu bangun, loh Bang, kok tidur sini? Mata lau kan kok tidur sini? Apa kok nggak ngetuk itu nggak ketuk? Gue bilang nggak ketuk, kau tengok, kebuk hancur. Tengok, berdarah. Kau tidur kayak orang mati, pau kali kau. Beda rupanya, beda. Nabi Muhammad itu luar biasa sama istrinya. Pernah satu saat Nabi Muhammad tuh kalau minum, Bang, setiap minum Rasulullah tuh gelas Rasulullah yang di mana Rasul minum harus diminum oleh Siti Aisyah di mana Rasul minum. Contoh dari mana? Di sini minumnya, di sini juga Rasul Siti Aisyah minum. Ini sunnahnya, Pak. Dan setiap Rasul minum tak boleh dihabiskan. Contoh. Karena sedikit lagi harus Siti Aisyah minum. Suatu saat pulang perang Rasulullah habiskan semua, Pak. Habiskan semua. Siti Aisyah bingung. Biasanya bersisa. Apa salah dosaku? Pulang-pulang marah. Apa sih salah? Datangi Rasulullah. Salahku apa ya Rasulullah? Maksudnya apa? Minuman kok kering. Biasanya kok sisakan untukku.
Isi lagi minum Pak. Isi Rasul minum dikit. Kata Rasul minum Aisyah. Rupanya asin. Kenapa? Lupa Siti Aisyah naruh gula, lupa yang ditaruhnya garam. Makanya dihabiskan Rasul minuman agar Siti Aisyah tidak merasakan asin itu garam. Romantika cinta dibangun dalam rumah tangga. Luar biasa. Kalau awak coba salah sedikit. Biasanya pakai gula ya Pak, begitu minum asin. Gak belanja woy. Asin bisa yang bedakan gula sama garam. Pikiran kau orang pening aja kau. Beda Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manggil istrinya nggak pernah kasar. Panggilannya sama istri-istrinya lembut semua. Sampai Nabi bilang, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang dia senangi. Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, dua istriku yang punya pipi putih kemerah-merahan. Karena betul pipi Siti Aisyah saking dan putihnya ada warna pink dalam. Tapi nggak pakai apa ya? Bini-bini kita juga Pak. Hijau, kuning, atas merah. Kabin awak teringat lampu lalu lintas dalam nama. Ini agak hitam kebiru-biruan nih. Ini blast on, blast off. Hitam kebiru-biruan, pas kayak cedot tiap listrik. Siti Aisyah enggak. Kata Nabi, panggil Pak pasangan dengan panggilan yang disenangi. Senang laki ibu dipanggil pesek, panggil. Mana sek? Panggil. Mana dek? Dek kan? Panjang. Ada satu yang ditanya, aku ngambil itu mana? Nah, rupanya istriku udah pesek, pendek, nonggek, jelek, hitam, hidup lagi. Panggilnya ke mana Ustaz? Panggil aja musibah. Nah, panggil yang disenangi. Itu senang. Biar makin langgeng hubungan rumah tangga dengan Rasul. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa membantu pekerjaan istrinya, membantu bagaimana rumah tangga itu bisa rapi, tertata dengan baik. Ini akhlak suami kepada istri. Ya Bu ya, Bu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain akhlak itu yang kita jadikan contoh, ada satu lagi yang tak bisa kita lupakan, cintanya sampai mati. Nabi Muhammad cintanya sampai mati sama kita. Beda macam kita. Kalau kita bilang sama istri aku cinta mati sama kau dek, keren. Apalagi anak zaman sekarang, ya kan? Alah, tahu ya. Ibu bilang cinta sama suami, cinta Ustaz. Bapak bilang cinta sama suami, cinta sampai mati, cinta sampai mati. Buktinya begitu ibu meninggal, laki ikut enggak? Laki meninggal, ibu mau ikut. Cinta kita hanya setakat di mulut saja. Cinta Nabi sampai akhir hayat, sampai sakaratul maut, Nabi Muhammad masih ingat sama kita. Apalagi kalau zaman sekarang tengok, kalau kalau bapak meninggal, ibu duduk di mana? Ini ruang tamu, jenazah terbaring, meninggal bapak. Ibu duduk di mana? Di kepala. Kepala ini dulu. Nah, ini hidup orang akal dan meninggal. Kemana? Samping. Ngapain? Nangis sambil baca Yasin gak nyampe-nyampe. Si mama biasanya gitu baca Yasin, kalau meninggal lakinya Yasinnya gak habis-habis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Balik lagi tadi malam nengok maulid kita banglah. Udah gue bilang jangan banyak-banyak makan risul bang. Asik lagi dari belakang utang banyak ya. Asik lah. Datang orang lagi. Sabar ya kak. Iya dah minta izin abang kau ya dah. Ya minta izin iya kaknya. Yasin. Padahal kau udah bilang aku mau umroh kita bareng bang. Udah daftar kita bang. Yasin. Udah lancar Yasinnya nyasar. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina Asik, ulangi balik asik. Itu kalau yang meninggal lagi. Tapi kalau yang meninggal bini lagi di mana bu? Di luar. Tugasnya cuma 2, nyambut tamu sama nengok siapa ganti nama orang. Iya baik. Sedihnya cuma bentar. Sabar ya bang. Mana lagi mau ribuan? Kalau ibu tadi kan hancur nangisnya. Kalau bapak itu sabar ya bang. Udah pulang. Iya lah. Kalau matinya bagus deh. Barangkali ya. Mati lagi mereka. Bisa dari dulu main apa? Tapi cinta lagi. Mana yang balik pulang balik. Tapi cinta Nabi kali ini itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasul buktikan cinta sama kita, aku yakin semua pasti kita cinta sama Rasul. Suatu saat Rasul tak sanggup jadi imam sholat subuh. Dibawalah, ditunggu Rasulullah kok nggak datang sholat subuh. Sunnah hukumnya pak, kalau sholat berjamaah nunggu imam tetap, sunnah hukumnya. Tapi kalau memang ada informasi imamnya tak datang, bolehlah cepat digantikan. Tapi mohon maaf, kebanyakan imam yang digantikan munculnya lanjut. Tahu bang? Apa? Belum bangun masjid Islamiyah. Aku udah tinggal di sini. Tak ada yang berani menggantikan aku jadi imam. Cuma kau lah. Perasaan waktu kalau nggak dia imam, nggak sah orang. Itu perasaannya. Padahal bacaannya menghancur lagi. Bisa-bisanya kadang-kadang sholat tarawih gara-gara latahnya. Baca kuliah ayat kafir nggak nyampe lah. Waktu latah udah tua. Kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Anak-anak abad itu latah lali. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Emang enggak gratis, pikirnya ada wala a'bud wala a'bud. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Mau berhenti malu, mau langsung rukuk dia nggak ngerti. Wala ana 'abidu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Anak macam cakap belakang. Laku pak. Lakum dinukum waladhdallin. Coba. Makanya dalam fikih bab pemilihan imam tidak harus tua. Tua pun kalau tahu. Waktu tua. Begitulah bacaan yang tak suka-suka aja. Masa baca surah Inna Atayna
masa mana? Cuma 3 ayat, 42 huruf. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Serentak jemaah jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Acur. Dalam fikih menjelaskan yang berhak jadi imam yang pertama a'lamuhum, orang yang paham. Muda pun baru tamat kuliah tapi dia ngerti hukum, silahkan jadi imam walaupun belum nikah. Ya Bu ya. Karena ada suatu saat kasus dalam sholat yang harus kita selesaikan tidak di luar sholat tapi dalam keadaan sholat. Contoh, Allahu Akbar, rakaat kedua sujud, kentut. Sujud nih sujud. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah dia bangkit berisik sama di belakang? Boleh nggak? Boleh, udah batal. Itu yang kita butuhkan, orang yang paham. Orang yang paham dia akan berisik ke belakang. Bang, kan aku betul. Jangan dijawab. Di belakang juga harus paham. Makanya 3 di belakang imam bukan orang sembarangan, hati-hati. Kalau dia pejabatnya, gubernurnya, ini DPR-nya, perwakilan. Kalau di belakang nggak ngerti, dia akan menjawab, aku pun kentut juga. Cuma nggak berbunyi kuat. Biasanya sebelah, kau nggak ngerti. Dia lagi bilang, aku ngerti cuma nggak berani. Apa yang dilakukan? Maka yang di belakang lah yang ngasih komando. Allahu Akbar. Udah berdiri kokoh, utuh, sempurna, baru dia gantikan posisi imam. Makanya sunnah di sebelah ini ada pintu. Andai imam batal, dia bisa keluar, tembus nggak? Tembus, wudhu, dia ambil wudhu, tempatnya posisi di ujung. Jangan masuk dari sini lagi. Mentang-mentang dia imam, ambil wudhu datang lagi. Wah, udah duduk, tas pas nggak dipilih orang, jangan calon lagi gitu. Udah, iya udah nggak dipilih, nggak usah lagi Pak. Cukup cari belakang lah, jadi masyarakat biasa. Ya Bu, imam itu juga, ya. Nah itu butuhnya. Ustaz, di kampung kami ini dua-duanya a'lamuhum, sama-sama paham. Mana yang penting? Absahuhum, orang yang lebih fasih dan terang. Sama-sama fasih orang hafal Quran. Yang paling pertama kali tinggal di kampung, sama-sama dengan Ustaz. Kalau kan dulu itu sama, Ustaz dia tempat dia lagi makan. Siapa lebih tua? Kok kena nengok ke TP cuma beda 1 menit orang Ustaz. Kalau memang nggak ada lagi, nah ini dari aku. Siapa yang punya cincin? Yang nggak pakai cincin, silahkan jadi imam. Sama-sama apa Ustaz? Blackjack. Tengok bininya, cantik mana? Bini yang cantik silahkan jadi imam. Sampai ke situ. Bukan mentang-mentang anak mahasiswa, belum tamat kuliah, belum nikah, nggak boleh jadi imam. Jadi jangan sok, jangan menganggap kita lebih hebat daripada orang lain. Ya Bu ya, ya Bu. Suatu saat, aku habis sedikit lagi, paling 15-10 menit lagi. Suatu saat, Nabi Muhammad SAW tidak sanggup jadi imam, disuruh Abu Bakar. Begitu Abu Bakar imam, Nabi Muhammad pun boleh tempat tidurnya beralaskan pelepah kurma. Alas Nabi Muhammad tidur pelepah kurma, kita masih enak, sofa, spring bed dan lain sebagainya. Suatu subuh datanglah suara ketuan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu dibuka oleh Fatimah. Kata Fatimah, mohon maaf Pak, belum bisa 5 tamu, ayah masih sakit. Ntar siang Bapak datang.
Pintu ditutup. Siang datang lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pintu dibuka. Mohon maaf ya Pak. Kata tabib, kata dokter, belum bisa dijenguk. Ayah masih sakit. Nanti sakitnya 8 hari Pak, demam panas. Maka bisa-bisa pada malam ini itu 4 hari. 3 kali datang itu anak muda. Rasul bilang, ya Fatimah, ya siapa yang datang? Suruhlah masuk. Ada tamu yang aku nggak kenal, badannya, tubuhnya, wajahnya aku nggak pernah jumpa. Dan pada tubuhnya ini ya, aku nengok tak ada ciri-ciri tanda-tanda kayak orang musafir, nggak ada. Ringan nggak ada, debu nggak ada, lengket, rasa capek lelah nggak ada. Kayak orang baru dekat rumah tiba-tiba datang. Tapi kok kenal? Ayah tahu rupanya? Tahu. Kenal ya? Kenal. Nah. Siapa dia ya? Dia utusan Allah, nak Israil saat mencabut nyawa. Bayangkan di depan pintu ada Israil. Kata Nabi suruh masuk. Awak jangan angkat Israil. Bukan sorong kereta dia datang usir. Ulang jalan datang bilang mama nggak ada di rumah ya. Anak jujur kata mama nggak di rumah. Tak berapa lama Israil datang. Pada saat itu Israil dijelaskan dalam kitab, Israil menyerupai pakaian dan bentuk wujud orang Arab Badui. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Israil. Aku mau bertanya, kedatanganmu kemarin ngapain? Jemu aku sakit atau mencabut nyawaku? Kata Israil dengan polosnya malaikat, tugasku ya Rasulullah kemarin dititahkan Allah, pertama menjengukmu melihat keadaan, yang kedua mencabut nyawamu kalau kau izinkan. Satu-satunya Nabi kalau mau dicabut nyawanya harus minta izin, ini Muhammad. Andai kata Nabi, jelas seminggu lagi datang. Andai. Balik Israel. Tapi kata Tuhan, ajal tak akan pernah bisa diundur dan tak pernah bisa dimajukan. Mana Jibril? Kata Rasulullah. Karena Rasul tahu Israel sama Jibril CS. Mana-mana ada. Kalau udah Jibril datang keliling, nampaknya orang udah mau meninggal. Israel, tengok ada lain, gak ada 2 hari ini, udah tengah-tengah aku tengok. Kata Israel, Sherlock. Datang. Karena Nabi tahu Israel sama Jibril kawan dekat, Nabi nanya, Jibril mana? Ternyata malaikat Jibril sudah nunggu di pintu langit dunia, nunggu panggilan Rasulullah. Tak berapa lama datang, muncullah Jibril pas di atas tentang kepala Rasulullah sambil mengucap salam dengan senyuman yang lembut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Jibril, ya Rasul. Kemana? Betulkah kedatangan Israel ingin mencabut nyawa? Benar ya Rasul. Betulkah ajalku sudah tiba? Benar ya Rasul. Sudah datangkah ketentuan hukum padaku? Benar ya Rasul. Kalau begitu Jibril, aku mau bertanya, andai aku meninggal, kemuliaan apa yang dikasih Allah sama aku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman bahwa seluruh Nabi 124.000 jumlah Nabi dan Rasul semuanya diharamkan masuk dalam surga sebelum engkau terlebih dahulu mencicipi surga ya Rasulullah. Wajah Rasul tak berubah, tetap rasa gaduh gelisah. Jibril, kau kayak tak tahu aku. Bukan nasib diriku yang kupikirkan, bukan aku yang kupikirkan dan kukhawatirkan Jibril. Yang kupikirkan, andai aku meninggal, umatku bagaimana Jibril? Jaminan apa yang disiapkan Allah? Jibril jawab, ya Rasulullah, Allah berfirman bahwa seluruh umat manusia dari zaman Nabi Allah Adam sampai zaman Nabi Isa diharamkan masuk mencium surga sebelum umatmu terlebih dahulu masuk ke dalamnya. Alhamdulillah.
kita udah dapat garansi surga dari malaikat Jibril, barulah Rasul ikhlaskan nyawanya diambil. Kalau begitu Israel selesaikan tugas. Pak, masyarakat kumpul semua di sekitaran rumah Rasul karena keadaan sudah mencekam. Lama sudah Nabi tak keluar rumah. 8 hari Nabi sudah terbaring sakit. Apalagi sebelum 8 hari sakit, Nabi pernah berpesan berwasiat bahwa Rasulullah tak lama lagi hidup bersama mereka. Mulai kegaduhan-kegelisahan muncul. Ada yang nangis histeris menjerit-jerit, ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal bercabut nyawanya gara-gara tak sanggup menahankan sakit kehilangan Rasulullah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang mulia, Israel melanjutkan tugas mencabut nyawa dari ubun-ubun Rasulullah. Perlahan nyawa itu dicabut, pelan namun pasti. Mulai kaki gemetar. Tak berapa lama mulai memucat wajah Rasul. Tangan Rasul yang tadi masih bisa di mereng sana mereng sini, namun tangan tak bisa lagi bergerak. Tatapan wajah Rasul sudah mencekam. Air mata sudah membasahi badan, keringat sudah banjir. Pada saat itu semua sekujur tubuh Rasul gemetar karena sakitnya sakaratul maut. Hampir selesai nyawa Rasulullah, Rasul bilang sama Israel, intazir Israel, intazir, tunggu Israel, tunggu. Berhenti sejenak pencabutan nyawa. Ada apa ya Rasulullah? Kata Jibril. Jibril, ya Rasul, beginikah sakitnya sakaratul maut Jibril? Jibril, inikah yang dikatakan sakaratul maut? Beginikah dasar sakitnya sakaratul maut ya Jibril? Benar ya Rasulullah, kata Jibril. Andai tubuh ini ya Rasulullah ditusuk-tusuk pakai ribuan pisau, belum seberapa sakit dibandingkan sakaratul maut. Andai badan ini dikuliti ya Rasulullah, belum sebanding dengan sakitnya sakaratul maut. Rasul merasakan sakit itu, apalagi kita manusia yang begitu banyak dosa. Apa kata Rasulullah sama Jibril? Kalaulah begini rasa sakitnya sakaratul maut Jibril, tolong kau sampaikan sama Allah. Andai umat-umatku nanti mati, andai ajal mereka tiba, andai kematian mereka datang, andai sakit ini akan dihantarkan Allah pada mereka, jangan ditumpahkan Allah sakit sakaratul maut yang kurasakan untuk umatku Jibril. Tumpahkan semuanya hari ini biar ke bawah dari kematian. Tak sanggup Jibril menatap wajah Rasulullah. Jibril memalingkan wajah sambil berlinangkan air mata. Apa kata Rasulullah Jibril? Jibril, kenapa kau tak tatap wajahku Jibril? Kenapa tak kau pandang aku Jibril? Sudah muakkah kau melihat aku? Pandanglah wajahku untuk yang terakhir kalinya Jibril. Kau sahabatku kemana-mana Jibril. Dalam keadaan berbalik dan berlinang air mata, Jibril bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia yang sanggup menatap wajahku ketika sakaratul maut. Terus Israel mencabut nyawa Rasulullah perlahan, Bapak. Pelan nyawa dirasakan Rasulullah mulai tercabut. Mulai Rasul tak bisa bernafas, mulai Rasul sudah tak bisa bergerak. Wajah Rasul sudah tak sanggup lagi dilihat, pucat pulas, pucat basi, bibir gemetar. Namun gemetarnya bibir Rasulullah menunjukkan sesuatu ada yang mau diucapkan. Sayyidina Ali pada saat itu melihat ada tanda yang ingin disampaikan Rasulullah. Didekatkanlah kupingnya di bibir Rasul yang mulia. Terdengar satu ungkapan, usikum bisalah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu, berlemah lembutlah sesamamu. Mulai ditahankan lagi sakit oleh Rasulullah SAW. Lain lagi Fatimah, Bapak Ibu. Fatimah tak sanggup duduk di kursi, tak sanggup nyender di tembok. Dia tersungkur jatuh pingsan menatap wajah ayahnya sakaratul maut dan bahkan ingin melepaskan nyawa. Begitu mau habis nyawa Rasulullah, sempat di ujung nafas Rasul mengucapkan di kuping Sayyidina Ali, ummati, ummati, ummati.
dikasih hadis yang lain, selang 3 hari wafatlah Rasul. Ada hadis lain mengatakan setelah ucapan itu habislah berpisah roh dari jasad yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai nyawa Rasulullah, Bapak Ibu yang mulia, dikabarkanlah sama orang kampung bahwa Rasul sudah meninggal dunia. Tak pernah terjadi banjir air mata seumur hidup dunia di Madinah selain pada saat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu ada orang jumpa sama Sayyidina Umar Al-Faruq. Umar, tidakkah kau menjenguk Muhammad, Umar? Muhammad sahabatmu sudah meninggal. Dengan gagah perkasa Umar bilang, hati-hati mulut kau, pancung leher kau kalau bicara bohong. Karena Umar tidak merasa, tidak mau kehilangan Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Umar, Muhammad itu tak lain tak bukan hanyalah seorang Rasul. Berarti bisa mati, bukan Tuhan tapi manusia. Walaupun basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ibu bapak yang mulia, Nabi sudah buktikan cintanya sama kita. Sekarang buktikan cinta kita sama Rasulullah. Balaslah cinta itu. Apa dipesankan Nabi? Wa ma malakat aimanukum. Usikum bisolah, jaga salat, wasiatkan salat, jaga kata Rasulullah. Masjid sudah mau dibangun, makin besar masjid, makin megah masjid, jangan orangnya hilang. Lebih baik masjid sekecil ini tapi jamaahnya begitu banyak. Ketimbang masjid megah, mewah, jamaahnya nggak ada, apalagi menjadikan itu masjid menjadi pertikaian, perpecahan antara kita. Hilangkan keegoisan. Wa ma malakat aimanukum. Nabi suka berlemah lembut, mengalah bukan berarti kalah. Apa yang mereka pikirkan demi kebaikan umat, kemaslahatan masjid, laksanakan. Dengan ego kita yang kita pikirkan, mohon maaf. Berapa banyak orang-orang di kota Medan baru membangun masjid merasa dia punya jasa di masjid, sehingga tak bisa kalau namanya tak tercantum dalam kepengurusan. Berapa banyak ketika namanya tak dipakai, tak mau dia masuk ke masjid. Pergantian BKM lama, pengurus BKM lama tak mau masuk ke masjid dengan pengurus yang baru. Pernah terpikir dengan pesan yang wasiat Rasulullah? Hilangkan keegoisan, hilangkan keegoisan. Yuk bersatu padu kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan kita cinta sama Rasulullah. Minimal pertama, banyak ucap salawat cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maksimalkan hidup untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Minimal dari sunnah yang paling kecil, minum pakai bismillah, makan pakai bismillah, masuk kamar mandi langkah kaki kiri, tutup kepala, jangan bicara, cukup mendehet 3 kali. Banyak sunnah-sunnah Rasul yang disuruh sama kita. Tapi yakinlah di sebalik sunnah terdapat kejayaan dan kemuliaan dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, saya kira inilah mungkin dapat disampaikan pada kesempatan Maulid malam hari ini. Tak banyak yang mungkin dapat disampaikan, tapi saya yakin dan percaya bahwa tak ada yang perlu kita tanamkan, satu-satunya adalah kecintaan dan kerinduan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh, bukan hanya sebagai tontonan saja, tapi jadikan Nabi Muhammad menjadi tontonan dan tuntunan. Buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad. Yang terpisah jauh, tolong dekatkan. Kalau ada hal yang tak baik sama masyarakat, minta maaf dan saling memaafkan. Ada yang berbuat zalim, aniaya, maafkanlah dia. Ada yang terputus, tolong sambungkan. Ada yang tak masuk ke masjid, silaturahimlah, ajak ke masjid. Bukti cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum menafsi kita Allah. Nasrul minallahi wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala nikmatil iman wa ala nikmatil Islam wa ala nikmatil hidayah wa ala nikmatil istiqamah wa ala nikmatil taubah wa ala nikmati ummat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbana anta sahibul maghfirah wa nahnu ibaduka ashabul dhunub faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka taubatan nasuha wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka salamat ya Allah, salamatan fi kulli umurina, sihat wal afiyah alaina wa ahlina wa khususan ala sahibi ahli hadhil jamaah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna rizqan jadida wa rizqna rizqan halalan tayyiban wa rizqna rizqan halalan wasi'an wa rizqna ya Allah ziyaratan baitikal muharram. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Allahumma rabbana hab lana minas salihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum